Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita bersyukur kalau kita ada sampai saat hari ini. Itu semua karena Tuhan Yesus yang baik bagi saya dan saudara. Mari pada hari ini kita mau meninggikan Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita katakan bahwa Roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami ya Tuhan. Haleluya.
kami Yesus. Kami menyadari Tuhan, hanya pertolongan dan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan yang kami perlukan saat ini ya Bapa. Kamu butuh Roh Kudus-Mu menaungi setiap kami, memimpin setiap langkah hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang beriman di dalam Engkau Yesus, yang kuat di dalam Engkau ya Yesus, sehingga kami boleh melewati hari-hari yang jahat ini bersama Engkau Tuhan. Kami kuat karena Yesus yang menopang hidup kami. Kami aman karena Engkau yang membentengi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami akan mulaikan ibadah kami pada hari ini. Kau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap kami yang melayani Engkau, setiap umat-umat-Mu yang menonton siaran ini Tuhan, biarlah mereka boleh merasakan kuasa Tuhan mengalir atas kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau, meninggikan Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau Allah yang hidup di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya hanya Yesus yang mampu memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Hanya Yesus yang mampu memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau katakan bahwa hanya Kau Yesus milik kami.
Yesus adalah sumber kekuatan dalam hidup kita selama-lamanya. Dialah sumber kekuatan dan sumber pengharapan di dalam hidup setiap kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersorak bagi Tuhan Allah kita, karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada kemenangan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dalam Tuhan, saya tidak tahu kondisi saudara-saudara sampai saat ini bagaimana, tapi dengan pujian ini dikatakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Jika saudara-saudara sedang dalam keadaan lemah atau dalam keadaan tidak berdaya atau dalam keadaan yang mungkin tidak tahu harus bagaimana lagi, saudara nyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Dan kalian berkata bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada mukjizat terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan penuh iman. Bersorak bagi Tuhan Yesus kita yang hidup dan dahsyat.
yakin dan percaya kita menang karena kita punya Yesus yang dahsyat, kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita buka hati kita buat kita boleh menerima surat cintanya Tuhan, sabdanya Tuhan. Haleluya. Mari kita buka hati kita. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh kuat, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami mau berkata Kau baik Tuhan, Kau dahsyat buat kami. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kasih Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim selalu akan berganti. Musim akan selalu berganti. Benar sekali Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Kau memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Benar sekali, selalu
seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menenangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang selalu menolong setiap kami, menjaga setiap kami Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami, kalau itu atas seizin Tuhan, itu adalah yang terbaik yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, dan hidup kami ada di dalam rencana Tuhan. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami mau berkata, Yesus baik bagi kami, Yesus luar biasa bagi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sekarang semakin menakutkan ini Tuhan, kami hanya perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Kami hanya perlu Yesus di dalam hidup kami, dan kami percaya segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami baik adanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, ketika kami lemah, kami mendapat kekuatan baru. Ketika kami dalam kondisi yang terhempit, kami dapat kelepasan yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami percaya oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh diubahkan, kami bahkan boleh diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi mulut bibirnya Tuhan, biar setiap apa yang diperkatakan daripada Engkau Tuhan, dan setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu Tuhan, itu boleh mengenyangkan setiap kami anak-anak Tuhan, yang kami berharap terus kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita yang daripada Roh Kudus. Dan kami terima kebenaran firman-Mu di dalam satu nama yang hebat, satu nama yang heran, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara, walaupun kita ibadah secara online, tetapi keseriusan kita, karena kami sebagai hamba-hamba Tuhan tidak bisa melihat Bapak Ibu Saudara saat beribadah, baik secara online, tetapi ada sepasang mata yang sedang menyaksikan saudara, yang sedang memantau saudara, yang sedang melihat saudara dalam saudara beribadah kepada Tuhan. Jadi saya harap kita beribadah baik secara online tetap sama seperti ketika kita ada di gereja, sama seperti ketika kita ada bersama-sama, sehingga pakaian kita juga tetap sopan, rapi, tidak sembarangan kita menghadap Tuhan. Kita menghadap pejabat dunia aja kita begitu rupa kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut seorang pejabat. Apalagi ketika kita beribadah, Bapak Ibu Saudara, saya mau tanamkan ini. Ketika saudara beribadah, walaupun secara online, saya mau katakan tidak mengurangi hadirat Tuhan ada di tengah-tengah saudara dan saya. Yang membatasi hadirat Tuhan terjadi dalam diri saudara dan saya, itu bukan karena Tuhan tidak hadir, bukan karena Allah Roh Kudus tidak bekerja dalam diri saudara, tetapi karena ketidakseriusan kita dalam kita beribadah. Saudara mau di gedung sekalipun, di gereja yang megah, gereja yang besar, gereja yang indah, yang luar biasa dengan semua aksesoris, semua alat musik yang memadai, bahkan lighting yang memadai, yang sangat mendukung jalannya ibadah. Tapi kalau saudara tidak serius, tetap sama aja
saudara tidak akan mengalami hadirat Tuhan. Tapi saat saudara berada di rumah, sekalipun mungkin dalam kondisi yang sepi, kondisi yang tidak ada musik di sekeliling saudara, tapi saudara saat serius dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi dunia yang hari-hari mencekam, di tengah-tengah situasi keadaan di mana sebagaimana saya dalam minggu-minggu kemarin saya sempat sudah menyampaikan tentang rasa aman yang sejati atau rasa tenang yang sejati. Kalau saudara mencari keamanan, kenyamanan, ketenangan yang sejati, saya mau katakan saudara mau berpergian kemana saja, saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya ketenangan sejati. Saudara mau masuk ke laut sekalipun, saudara mau terbang di udara sekalipun, saudara bersembunyi dimanapun, di sana tidak akan pernah menemukan yang namanya ketenangan sejati. Ketenangan sejati hanya saudara dapat peroleh saat saudara dekat dengan Tuhan. Saat saudara dekat dengan Tuhan. Situasi mencekam hari-hari ini membuat semua orang panik, membuat semua orang takut. Tetapi bagi orang percaya, mari lihat dan belajar dari situasi ini. Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari hidup saudara-saudara hari-hari ini. Apa yang sebenarnya Yesus cari dari hidup saudara-saudara yang telah percaya kepada Yesus. Apa yang Yesus sedang cari dari saudara di tengah-tengah situasi hari-hari ini. Apakah hidup kita sama seperti dunia? Sebagaimana minggu lalu saya sempat sampaikan bagaimana ciri-ciri orang yang mengikut Yesus. Semoga masih ingat semua. Minggu lalu sangat jelas saya sampaikan bahwa ciri-ciri orang yang mengikut Yesus itu harus memiliki kualitas hidup yang berbeda dengan kualitas hidup dunia. Dan memiliki penyerahan diri yang tidak sama dengan penyerahan diri dunia. Tetapi penyerahan diri secara totalitas menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan cara pandangnya, cara berpikirnya juga tidak mengikuti cara pikir dunia. Tetapi pikirannya selalu selaras, selalu sejalan dengan kebenaran firman Allah. Nah, hari ini saya kembali mau menyampaikan tentang bagaimana apa yang Tuhan inginkan dari hidup saudara dan saya. Di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah situasi dan kondisi di mana tidak ada jaminan ketenangan, tidak ada jaminan kekuatan, tidak ada jaminan bagaimana saudara dapat merasakan yang namanya tenang dalam hidup saudara. Tetapi ada suatu kebenaran yang Yesus ajarkan kepada kita melalui penulis kitab Ibrani. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai pasal yang ke-5, ayat yang ke-10. Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai pasal 5 1 sampai 10. Di sana dikatakan di judul perikop Yesus sebagai imam besar. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia
ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, "Engkau adalah imam besar selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan berbicara tentang bagaimana imam besar yang menurut peraturan Melkisedek, tetapi saya mau melihat ada satu kebenaran dari perikop ini, dari pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 1 sampai ayat yang ke-10 ini ada sesuatu yang luar biasa. Nah, Saudara, di ayat yang ke-14 di situ dikatakan begini, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Tema firman Allah pada petang hari ini atau sore malam hari ini, yaitu berpegang teguh pada pengakuan iman saudara. Gereja memiliki pengakuan iman. Kalau gereja-gereja rasuli atau gereja-gereja sejak reformasi, itu ada 12 pengakuan iman rasuli. Di gereja Pantekosta di Indonesia sendiri ada 17. Jadi ada tambahan. Tetapi yang paling pokok dari pengakuan iman rasuli yaitu 12 pengakuan iman rasuli itu. Dan itu merupakan fondasi dasar dari kehidupan kekristenan sesungguhnya. Saudara, mungkin saudara, saya mau katakan hari-hari ini bahkan sampai sekarang banyak orang Kristen yang tidak hafal pengakuan iman. Tapi saya hari ini tidak mau bawa saudara untuk menghafal 12 pengakuan iman rasuli itu, tetapi ini kita harus berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Apa sih pengakuan iman itu? Pengakuan iman itu adalah ikrar atau sebuah janji, tekad seseorang untuk percaya dan berserah penuh kepada orang atau pihak lain yang lebih berkuasa yang dapat menyelamatkan. Sekali lagi, pengakuan iman adalah ikrar atau tekad seseorang untuk percaya dan berserah penuh kepada orang yang lebih kuat. Dalam hal ini, pribadi Tuhan. Karena tidak ada yang kuat dalam dunia ini selain Tuhan yang paling kuat. Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu, yang Dia yang menjadikan segala sesuatu termasuk manusia. Jadi walaupun manusia merasa diri mampu, merasa diri kuat, bahkan bisa mengalahkan orang lain, tetapi di atas manusia yang kuat masih ada Tuhan yang lebih kuat dari semua itu. Oleh karena itu,
kita harus teguh berpegang pada pengakuan iman kita, yaitu tekad atau ikrar, percaya penuh dan berserah penuh kepada Allah. Pengertian yang berikut, pengakuan iman itu adalah merupakan suatu ungkapan diri secara pribadi dan perwujudan tanggung jawab terhadap kepercayaan. Jadi sebuah wujud nyata sebagai tanggung jawab saudara di hadapan Tuhan. Itu namanya berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Dan juga merupakan kesaksian atas kebenaran dan kehendak Allah. Jadi berpegang teguh pada pengakuan iman. Pengakuan iman itu bukan hanya sekedar ya aku ngaku Yesus itu Tuhan, aku ngaku ada Tritunggal, aku ngaku Roh Kudus itu berasal. Enggak. Tapi itu adalah sebuah ikrar, aku percaya. Kalau saudara coba baca pengakuan iman itu, aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Aku percaya. Itu semua ungkapan aku percaya. Jadi ada sebuah ungkapan, bukan hanya sekedar ya mengaku, bukan. Tetapi ada sebuah dari kedalaman hati mengakui bahwa aku percaya secara penuh bahwa ada Allah, ada Tuhan Sang Pencipta, dan Yesus anak Allah telah mati, telah lahir, menderita, mati, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, dan akan datang kali yang kedua. Semua ini termasuk atau tertulis di dalam pengakuan iman rasuli itu. Saudara, saya sangat tertarik dengan kata berpegang teguh pada pengakuan iman. Kalau saudara melihat situasi hari-hari ini, saudara mau berpegang kepada siapa yang bisa menjamin hidup saudara? Kepada kekayaan saudara kah? Kepada pekerjaan saudara kah? Kepada karir saudara kah? Kepada orang-orang terdekat kah yang bisa membuat saudara tetap kuat, yang bisa membuat saudara tetap tenang, yang bisa membuat saudara tetap aman, yang bisa membuat saudara tetap enjoy, yang bisa membuat saudara tetap tidak takut, tidak khawatir? Saya mau katakan, semua yang ada dalam dunia ini tidak dapat menjamin ketenangan dalam diri saudara, tidak dapat menjamin keselamatan hidup saudara di hidup yang akan datang. Hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus yang telah mati. Kalau saudara baca, tadi dikatakan bahwa kita mempunyai imam besar agung. Imam besar itu adalah satu tugas. Tadi di pasal yang kelima ditulis di ayat yang pertama, setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Jadi pada zaman Israel ada imam-imam yang dipilih Tuhan untuk apa? Mewakili rakyat atau mewakili umat Tuhan dalam mempersembahkan korban. Dan korban yang dipersembahkan bukan hanya korban sembarangan, tapi ada korban penghapus dosa dan penebus salah. Tadi sudah dijelaskan dalam pasal 5 ini bahwa seorang imam besar, dia harus tahu persis dosa apa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Karena dia sendiri penuh dengan kelemahan. Sehingga bagi orang Israel atau bagi seorang imam besar, itu setahun sekali harus masuk ke ruang Maha Kudus untuk apa? Mempersembahkan korban, yaitu darah. Membawa darah masuk ke dalam ruang Maha Kudus, mewakili umat Tuhan untuk memohon pengampunan dosa bagi umat-umat Tuhan pada waktu itu. Dan di kaki imam besar itu ada ikatan sebuah tali dan ada seperti gemerincing
supaya bunyi ketika kalau ada terjadi sesuatu di dalam, ketika dia jatuh, bunyi tanda-tanda itu. Artinya tidak sembarangan seorang imam besar masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi syukur kepada Allah. Ayat firman Tuhan berkata, kita mempunyai imam besar yang bukan hanya yang tidak mengerti kelemahan kita, tetapi dia mengerti. Dia merasakan, ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ini yang menjadi kebanggaan saudara dan saya. Saat orang lain tidak mengerti saudara, saat orang lain tidak peduli dengan saudara, ketika saudara berpegang teguh kepada Tuhan, berpegang teguh pada pengakuan iman saudara, maka Allah yang saudara percayai, Yesus yang saudara percayai adalah Allah yang turut merasakan kelemahan-kelemahan saudara. Allah yang turut merasakan apa yang sedang saudara rasakan hari-hari ini. Ingat, sekali lagi saya mau katakan, saat orang lain itu bisa orang tua, tidak peduli dengan saudara. Saat keluarga tidak peduli dengan saudara. Saat anak tidak peduli dengan saudara. Saat suami, saat istri, saat sekeliling saudara tidak peduli dengan hidup saudara, atau tidak merasakan, mengerti kondisi saudara. Ingat, ada satu pribadi yang sangat mengerti kondisi saudara, yang sangat memahami situasi saudara, yang sangat tahu apa yang ada dalam diri saudara, yaitu pribadi Yesus. Karena dia adalah Allah yang ikut merasakan apa yang saudara rasakan. Turut merasakan kelemahan-kelemahan saudara. Jadi, saudara, ayat ini dikatakan dia pun dicobai. Dia pun melewati proses, dia pun melewati namanya tantangan hidup. Hanya dia tidak berbuat dosa. Nah, ini yang harus kita pegang. Kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita tentang siapa Yesus itu. Yesus adalah pribadi imam besar yang agung. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Imam besar agung bicara tentang tidak ada lagi imam yang lain selain Yesus sendiri. Kalau Harun dan anak-anak atau keturunannya dipilih dari antara manusia, mewakili manusia, tetapi Yesus adalah dari sorga mewakili manusia untuk manusia masuk kepada kerajaan kekal. Makanya kita harus berpegang teguh pada pengakuan iman kita, karena kita memiliki seorang pribadi yang telah menjadi perintis, yang telah menjadi jalan keselamatan bagi saya dan saudara. Ayat-ayat ini jelas Bapak Ibu Saudara. Harus dia menderita. Dia menderita saat dia ada di dalam dunia ini. Tapi penderitaannya adalah untuk memberi keselamatan kepada saya dan saudara. Oleh karena itu, karena saudara dan saya telah menerima keselamatan, karya keselamatan melalui Yesus, jangan pernah goyah iman saudara, tetapi berpegang teguhlah pada pengakuan iman saudara kepada Kristus. Jadi hari ini jangan mau disesatkan oleh siapapun. Ingat, imam besar yang dipilih pada zaman dulu setahun sekali harus membawa korban masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi Yesus sekali untuk selama-lamanya. Yang tadinya tidak sembarang orang masuk ke ruang Maha Kudus, artinya yang tadinya tidak sembarang orang bisa menyembah Tuhan, yang tadinya tidak sembarang orang bisa memanggil nama Tuhan. Kalau saudara membaca yang namanya 10 hukum, 10 perintah Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu sebenarnya ada sebuah aturan yang diatur pada zaman itu,
Karena apa? Tidak sembarangan memanggil nama Tuhan. Karena umat Tuhan penuh dengan namanya dosa. Penuh dengan yang namanya jahil. Jahil itu bukan hanya sekedar suka tiba temannya tiba-tiba diam terus dijahilin. Bukan jahil seperti itu. Tapi jahil di sini bicara tentang bagaimana kehidupan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Makanya diperingatkan kepada seorang imam besar supaya dia juga harus berhati-hati di dalam kehidupan sehari-harinya. Sebelum dia mewakili umat Tuhan, dia terlebih dahulu harus membereskan dirinya. Terlebih dahulu dia harus menyucikan dirinya, baru bisa masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan atau memohon pengampunan dosa bagi umat Tuhan. Saat Yesus menyelesaikan di atas salib, ketika dia berkata, "Sudah selesai," semua aturan itu finish. Dan dia mewakili saudara dan saya. Untuk apa? Dapat menyapa. Makanya dalam Roma dikatakan, yang tadinya tidak sembarang orang bisa memanggil Allah di sorga. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus, dan kalau kita sudah berpegang teguh pada pengakuan kita, pengakuan iman kita kepada Dia, kita dapat memanggil, "Ya Aba, ya Bapa." Sebutan tidak sembarangan Bapak Ibu Saudara. Saudara dapat memanggil Allah di sorga dengan sebutan "Ya Aba, ya Bapa." Itu sebenarnya bukan hanya sekedar sebuah kata-kata, retorika kata yang indah, tetapi ada sebuah makna yang terdalam di dalamnya. Bagaimana, kenapa Allah mau disebut Bapa? Kenapa Bapa di sorga mau dipanggil "Ya Aba, ya Bapa"? Karena Dia mau dekat dengan saudara melalui Yesus. Yesus sebagai perantara, sehingga saudara ketika memanggil "Ya Aba, ya Bapa", di dalam nama Yesus, saudara dilayakkan memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa di sorga. Oleh karena itu, berpegang teguhlah dalam pengakuan saudara kepada Kristus. Jangan goyah. Sekalipun dunia goncang-gancing, sekalipun dunia mencekam saudara, sekalipun dunia menakutkan, penderitaan menghimpit, masalah datang silih berganti, jangan pernah goyah, tetap berpegang teguh pada pengakuan iman saudara kepada Kristus. Karena itulah yang akan memampukan saudara untuk tetap kuat, mampu melewati segala sesuatu. Ingat, saudara memiliki pribadi, memiliki Tuhan. Bukan Tuhan yang tidur, bukan Tuhan yang tidak peduli. Memiliki Allah yang bukan Allah yang mati, bukan Allah yang berdiam diri, tapi Allah yang turut merasakan kelemahan-kelemahan saudara, yang turut memperhatikan apa yang saudara sedang hadapi. Oleh karena itu pesan Tuhan hanya satu: jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, jangan goyah, jangan cemas, dan jangan putus asa. Teruslah berpegang teguh pada pengakuan iman saudara kepada Yesus. Dia telah menyelesaikan tugas yang mulia. Melalui apa yang dia sudah kerjakan, tubuhnya telah dipecah-pecahkan, darahnya telah dicurahkan. Dan biarlah melalui hidup kita, mari saya ajak saudara untuk terus berpegang pada pengakuan iman saudara kepada Kristus. Karena Dia adalah pribadi yang peduli, Dia adalah pribadi yang tidak pernah tinggal diam, Dia adalah pribadi yang mengerti dan sangat mengerti dan bahkan peduli akan hidupmu dan hidupku. Ingat, yang Dia pedulikan bukan hanya karena masalah. Dia membebaskan saudara dari masalah adalah dengan satu tujuan, supaya saudara makin mengenal Dia. Tetapi saat mungkin saudara tidak selesai masalah saudara, berarti Dia sedang melatih saudara untuk saudara makin kuat di dalam iman saudara kepada Dia.
Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Percayalah kepada Dia. Berpegang teguhlah pada pengakuan iman saudara. Maka Dia akan senantiasa menolong dan menopang saudara. Pujian yang terakhir tadi berkata, musim, keadaan dunia akan selalu berganti. Situasi kondisi akan selalu bergeser. Kadang enak, tiba-tiba tidak enak. Kadang semua situasi aman, tiba-tiba tidak aman. Sempat Indonesia hampir melewati, artinya hampir tidak terjadi lagi wabah, tetapi kembali meningkat lagi. Artinya inilah musim yang akan selalu berganti. Tetapi ingat, kasih Tuhan tetap abadi. Ingat, sehelai rambut di kepala saudara, kalau tidak seizin Tuhan, tidak akan pernah jatuh. Artinya begini, walaupun hari ini kita berada di situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan, situasi yang ingat, tidak ada kebebasan. Mau keluar rumah, ada pembatasan. Kita mau kemana, gak bisa. Bukan berarti ada sesuatu yang dilakukan supaya ada kejahatan, enggak. Tetapi adalah tujuannya untuk kebaikan kita. Tetapi ingat bahwa inilah semua akan terus berlangsung seperti ini. Kalau saudara berpegang teguh pada pengakuan iman saudara, sekalipun saudara berada di tengah-tengah situasi yang sulit, sekalipun saudara berada di tengah-tengah kondisi yang mencekam, menakutkan, Yesus ada di sana. Yesus beserta dengan saudara. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, sama halnya mereka berada di perapian yang menyala-nyala. Kalau saya dapat katakan, wabah virus corona ini bagaikan api yang menyala-nyala, yang membakar siapapun, tidak pandang. Bahkan dari yang paling kecil sampai yang tertua pun tidak pandang bulu. Dan bahkan tidak pandang agama A, agama B, enggak. Tapi ingat, ketika saudara berpegang teguh pada pengakuan iman saudara, yakin bahwa Tuhan yang kupercayai adalah Allah yang sanggup, Allah yang mampu, Allah yang pasti menolong saya. Jangan goyah. Karena itu Tuhan pasti tolong saudara. Saya berkata demikian bukan berarti saya jamin saudara tidak akan mengalami penderitaan. Tidak. Tapi sekalipun saudara ada dalam penderitaan, ada dalam masalah, ingat, Yesus ada di dalamnya. Dia memampukan saudara untuk dapat melewati setiap tantangan hidup yang saudara hadapi hari-hari ini. Puji Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah, jemaat Tuhan, persiapkan diri saudara untuk masuk dalam perjamuan kudus malam hari ini. Roti yang saudara telah persiapkan dan sarana lain seperti anggur atau apa yang saudara persiapkan hari-hari ini atau hari ini, mari miliki iman, yakin bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darahnya telah dicurahkan dan mampu untuk menolong saudara dan saya. Bukan karena roti dan anggurnya, tapi kita tujukan iman kita kepada pribadi Yesus yang telah menderita, yang telah mati, tapi bangkit, memberi kehidupan kepada saya dan saudara. Mari kita persiapkan diri, kita masuk dalam perjamuan kudus pada malam hari ini. Mari saudara angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Tunjukkan di hadapan Tuhan dengan iman yang teguh, dengan pengertian yang benar. Haleluya. Haleluya.
sambil saudara mengakui setiap pelanggaran saudara. Kalau saudara mengaku Dia adalah Allah yang setia, mengampuni dosa saudara. Dia sudah mengampuni saudara. Dan pengampunannya setiap hari. Yang penting kita tidak lagi berbuat dosa, sengaja berbuat dosa. Amin. Dengarkanlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita makan tubuh Yesus dengan penuh iman. Di dalam nama Yesus kita makan bersama. Haleluya. Mari angkat cawan yang ada di tangan kanan saudara. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum darah Yesus dengan penuh iman. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ucaplah syukur kepada Allah. Thanks Lord. Ucap syukurlah kepada Yesus yang telah menderita mati bagi saudara dan saya. Dia telah bangkit dan memberi kehidupan kepada saya dan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Genap dan sempurnalah karyamu atas hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Hamba-Mu percaya hari ini ketika kami dengar firman Tuhan, biarlah di hari-hari ini kami terus berpegang teguh kepada pengakuan iman kami kepada Kristus. Dan kami percaya bahwa ketika kami berpegang teguh pada pengakuan kami kepada Kristus, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, situasi kondisi dunia boleh goncang-gancing, dunia boleh bergelora, tetapi iman kami tetap kokoh. Iman kami tetap teguh di dalam pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah tolong bangsa kami ini Tuhan. Biarlah bangsa ini mampu melewati tantangan yang diperhadapkan hari-hari ini. Khususnya dalam mengatasi wabah virus corona ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, baik dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, dan semua pihak yang bekerja di dalamnya, aparat keamanan, TNI, Polri, para medis, tenaga kesehatan Tuhan yang berjuang garda terdepan untuk memutus mata rantai dari virus ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan mampukan mereka sehingga mereka tetap sehat, kuat, dan tidak ada satupun yang terpapar oleh virus ini, tapi semua aman, terjaga dengan baik. Dalamnya nama Tuhan dipermuliakan sehingga setiap orang yang terpapar dengan wabah ini segera teratasi, dipulihkan, disembuhkan. Dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Daerah-daerah di mana kami ada Tuhan, khususnya Kabupaten Jember ini, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Kabupaten Jember aman dalam perlindungan Tuhan. Jember mengalami transformasi dari Tuhan. Jember mengalami pemulihan dari Tuhan sehingga aman, sentosa, karena keamanan sejati hanya datang daripada Tuhan. Mampukan Bupati kami Tuhan supaya dapat melaksanakan
apa yang dapat dikerjakan untuk mengatasi wabah ini Tuhan. Dan biarlah pihak-pihak terkait juga Tuhan, pakai mereka sehingga semuanya bergandengan tangan, sehingga di hari-hari yang akan datang wabah ini segera teratasi, sehingga kami semua kembali boleh beraktivitas secara normal. Dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa buat gereja Tuhan, jadikan kami berkat Tuhan. Biar dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi saksi, kami menjadi berkat. Kami belajar bahwa hari-hari ini adalah hari di mana kami harus tetap kokoh iman kami. Kami harus berpegang teguh pada pengakuan iman kami. Kami tidak boleh digeser, diganggu, atau dipengaruhi oleh apapun dari dunia ini ya Tuhan. Khususnya anak-anak Tuhan, pemirsa yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang sedang mengikuti ibadah malam hari ini, Tuhan tolong mereka. Kalau ada yang sakit, Engkau jamah dalam nama Yesus. Amin. Atau mungkin ada yang terpapar dengan wabah ini, malam ini hamba mohon belas kasihan-Mu, jamah mereka. Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi di sana. Yes. Sehingga mereka melewati dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau ada penyakit lain yang diderita oleh anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan malam ini, hamba-Mu percaya pertolongan Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang sudah menolong, hari ini menolong, besok akan menolong, dan akan terus menolong. Dan bagi yang sakit, hamba-Mu percaya telah mengalami pemulihan yang daripada Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Pakai setiap kami, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Biarlah terus terang itu terus bercahaya, sehingga kami boleh menyinari daerah-daerah di mana kami berada ya Tuhan. Tempat di mana kami tinggal, lingkungan sekeliling kami, tetangga-tetangga kami, juga Tuhan lingkupi mereka. Biarlah memberi rasa aman kepada mereka. Jauhkan dari wabah ini Tuhan. Biarlah mereka semua aman, karena Tuhan yang menjamin kami semua. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Doa-Mu mengucap syukur buat hari ini. Biarlah hari-hari yang akan datang terus kami bersukacita, berbahagia, karena Tuhan yang kami miliki adalah Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Karena itu saudara-saudara, marilah angkat tangan saudara. Terimalah berkat anugerah dari Bapa, kasih setia dari Yesus, pertolongan, penyertaan oleh Roh Kudus, kiranya dicurahkannya atas hidup saudara dan saya, mulai malam ini, besok, bahkan selama-lamanya. Amin. Segala berkat ini saudara terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa. Amin.